Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan ada keberkahan ilmu di dalamnya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan? Oke, Ibu mau nanya dulu nih, pengalaman kalian. Kalian pernah gak sih punya pengalaman untuk menjual sesuatu secara online atau ngebantu orang tua kalian berjualan? Pernah Bu. Oke. Dalam berjualan kalian gak selalu untung kan? Atau untung terus nih, alhamdulillah? Alhamdulillah saya sih. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau ada kerugian, kita bisa ngeliat ya kalau dalam berbisnis itu kita nggak cuma ada untung, tapi di situ ada resiko yang bisa mengakibatkan kerugian. Tapi kerugian ini atau resiko dalam kewirausahaan nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Seorang wirausaha yang baik bukan tidak pernah mengalami resiko, tapi bisa mengelola resiko itu. Nah, kita akan belajar melalui buku ini kenapa kita harus peduli dengan ancaman yang ada di kewirausahaan. Ini bukunya punya keinginan nih. Setelah baca buku ini berharap kalian bisa ngerti apa itu resiko dalam kewirausahaan, apa jenis-jenisnya, dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, Ibu mau kalian mencari tahu dulu sebelum Ibu menjelaskan. Jadi di sini akan mencari tahu resiko dalam kewirausahaan, kamu bagian mencari jenis-jenis resiko yang ada dalam kewirausahaan. Begitu juga nih ya, ini definisi, ini jenis-jenisnya. Ibu ya? Boleh. Kita mencari informasi di internet, Ibu kasih kalian waktu 50 detik ya. Oke, boleh dibaca-baca dulu. Ya, jenis-jenis resiko dalam kewirausahaan. Sudah, Bu. Boleh dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Udah semua? Oke. Oke. Udah semua ya? Jadi sekarang Ibu kalian ingin berbagi kepada teman kalian. Oke, jadi yang kalian cari tentang definisi bisa berbagi kepada teman kalian mencari jenis-jenis, begitupun sebaliknya. Untuk berbaginya kalian teman sebangku aja ya. Ibu kasih waktu kalian 50 detik juga. Boleh dimulai dari sekarang. Jadi kewirausahaan itu adalah suatu kegagalan atau kemungkinan negatif. Jadi kegagalan, tapi kemungkinan negatif. Gitu ya Bu? Iya. Kemungkinan negatif yang bisa dialami suatu bisnis, seperti itu ada finansial atau misalkan yang tadi kegagalan pembangunan. Kalau jenis-jenis itu banyak sisinya, tapi yang bisa gitu kayak sisi dari finansial itu sendiri, entah itu kerugian atau ternyata kesulitan arus kas, nggak mampu bayar utang, misalnya juga resiko pasar itu misalkan nanti tren konsumennya berubah, terus muncul tiba-tiba ada saing baru. Ada juga risiko operasional, yaitu kesalahan produksi, kesalahan alat, dan logistik. Oke. Sudah? Gimana, udah? Sudah Bu. Oke, udah ya. Berarti kalian udah mengertikan apa itu definisi dari resiko ke dalam kewirausahaan dan apa aja jenisnya. Ibu mau ngejelasin juga. Sebelumnya, kamu udah ngejelasin ke sini kan? Sudah. Nah, coba mau dijelasin dok tadi apa yang udah dijelasin temennya mengenai definisi dalam kewirausahaan. Nah, jadi tadi Anissa udah jelaskan ke saya tentang definisi dari resiko. Iya. Jadi resiko itu segala kemungkinan yang berdampak ke bisnis kita tapi dalam konotasi yang negatif. Pokoknya segala kemungkinan yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan untuk pendapatnya. Kayak betul banget ya yang disampaikan sama Yunita sebelumnya. Resiko itu sama dengan ancaman dari
wirausaha atau suatu usaha. Nah, di sini ancaman itu selalu akan ada, tapi bisa dikelola. Misalnya kita kasih contoh ya, di sini ada yang mau jadi pengusaha geprek gak? Oke, Yunita. Misalnya Yunita jual geprek di lingkungan UPI, terus tiba-tiba di akhir tahun harga cabenya naik. Nah, itu kan suatu hal yang kayak selalu terjadi tiap tahun ya. Nah, di sini Yunita akhirnya gimana nih cara ngelola ancaman dari ini? Nggak mungkin naikin harga karena harga di sini sangat sensitif terhadap pelanggannya karena mahasiswa kan bisa aja naik 1.000, nggak jadi beli udah naik harga. Jadi di sini si Yunita mengelolanya dengan bekerja sama dengan penjual cabai di pasar untuk bekerja sama kayak gini. Bapak, saya akan jadi pelanggan tetap Bapak. Bisa nggak saya dapat harga pasti dari Bapak? Pasar bisa naik turun, tapi karena saya langganan Bapak, seminggu saya akan beli ke Bapak tuh 3 kali dalam jumlah yang banyak. Bisakah saya dapat harga tetap? Kira-kira menurut kalian, Bapaknya akan terima kerjasama itu apa enggak? Akan berpikir terlebih dahulu. Jadi akan mempertimbangkan apakah misalkan kalau misalkan si pengusahanya itu memang betul dan bisa dipercaya dari segi brand produknya, bukan brand ya namanya atau dari tempatnya, mungkin Bapak itu akan mengiyakan karena akan jadinya kerjasama jangka panjang gitu, bukan kerjasama jangka pendek. Oke, betul. Bisa juga pendapatnya, Ibu juga setuju dengan pendapat Anissa. Si Bapak ini bisa nerima kerjasamanya karena itu akan menjadi pelanggan tetap. Kalian pernah dengar gak sih kutipan kalian kehilangan satu pelanggan tetap sama aja kehilangan 1 miliar. Nah, karena di situ kan akan selalu repeat order ya, di situ ada kepastian. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis ancaman. Di sini yang ngejelasin ancaman, yang mencari tahu kan Awak ya, udah ngasih tahu ke Paldo. Paldo boleh dijelasin jenis ancaman itu ada apa aja? Itu dari awal jenis ancaman itu ada ancaman dari segi finansialnya, operasionalnya, terus dari SDM, dan juga dari pemasarannya. Oke, jadi ada banyak ya jenis-jenisnya. Yang dikatakan oleh Valdo udah benar. Di sini ada jenis-jenisnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jenis ancaman dalam kewirausahaan. Nah, setelah itu kan tadi dibilang ya ancaman itu pasti ada, tapi gimana kita cara ngelolanya? Ngelola itu kita bisa pakai 4 strategi, yaitu terima kalau ada ancaman di sana, hindari itu gimana? Misalnya gini, kita selalu punya plan B ketika ada ancaman. Nah, yang ketiga itu transfer misalnya gini, kita kerjasama dengan beberapa pihak untuk mentransfer resiko itu sehingga resiko itu tuh nggak terlalu berdampak besar ke kita. Dan yang keempat itu ada kurangi. Sekarang, oke, kita udah di akhir nih, kita udah selesai ngebaca buku biru ini yang ngajarin kita gimana cara mengelola ancaman. Sekarang kita jalan-jalan yuk ke perusahaan besar di Indonesia. Oke, jadi di sini kita akan main studi kasus di salah satu perusahaan besar di Indonesia, tapi Ibu pengen kalian mengerjakannya dalam kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Sekarang bisa dikondisikan dulu tempat duduknya. Jadi ini studi kasusnya, kita akan jalan-jalan ke perusahaan lem mineral yang mengalami ancaman di tahun 2017. Boleh dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Pada tahun 2017, perusahaan lem mineral menghadapi masalah serius di lini produksi pemerintah melalui BPOM dan Kementerian Perindustrian. Sempat menarik izin edar sementara karena ditemukan pelanggaran administrasi pada label produk. Jadi ada logo SNI dan izin edar yang belum sesuai ketentuan. Akibatnya beberapa produk itu harus ditarik dari pasaran. Dampaknya apa? Produksinya sempat dihentikan sebagian, terus kerugian karena distribusi tertunda, dan juga kepercayaan konsumennya pun menurun. Biaya rebranding dan penyesuaian izin pun harus ditingkatkan. Nah, ini termasuk risiko apa? Yang satu itu operasional. Ya. Operasional sama ini kepercayaan. Ya. Kepercayaan konsumen. Terus tadi ada legal juga ya? Ada. Terus yang kedua, kesalahan utama di bagian produksi atau manajemen mutu.
Dari produksi itu tidak BPOM ya atau gimana? Menarik izin, sempat menarik izin edar, berarti dari karena nggak sesuai dengan ketentuan. betul. Berarti ini kesalahan utamanya administrasi. Kurang teliti kali dari manajemen ini, nggak dicek lagi apa namanya kalau di perusahaan. Quality control. Nah, QC-nya kurang bagus. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Oke. Boleh ke tempatnya masing-masing dulu. Oke. Udah posisi nyaman? Oke, Ibu kayaknya penasaran sama isi jawaban dari kalian. Ada perwakilan yang mau menjelaskan gimana hasil diskusi kalian? Yang pertama itu pertanyaannya adalah termasuk resiko apa? Dari yang sudah diidentifikasi, ini merupakan resiko dari operasional, kepercayaan, dan juga legalitas. Jadi legalitas itu yang dari izin edar yang belum sesuai ketentuan, nah itu yang termasuk resiko kepada legal dan operasional juga kepercayaan. Oke, betul ya. Di sini Le Mineral menghadapi permasalahan yang cukup sulit di 2017 hingga bahkan melibatkan oleh pemerintah Indonesia yang akhirnya mereka beberapa izinnya itu dicabut atau tertunda sehingga produksinya tertunda. Hal ini sebenarnya suatu hal yang lumayan besar ya karena margin keuntungan pasti turun. Sekarang Ibu mau ngetes kalian di akhir. Ibu mau ada something nih. Jadi kalian tadi udah belajar kan jenis-jenis risiko dalam kewirausahaan. Nah, sekarang Ibu mau ngetes kalian masih inget gak nih? Jadi di sini ada 6 kata, di sini ada 3 kata yang benar jenis-jenis risiko dalam kewirausahaan, ada 3 kata lagi kata yang nggak berhubungan sama jenis-jenis risiko dalam kewirausahaan. Ibu akan memperlihatkan kalian cuma dalam waktu 2 detik. Jadi pastiin konsentrasi kalian tuh ada di maksimal nih, jangan sampai kedip ya, oke? Siap? 1, 2, 3. Ada yang bisa? Baca gak sih? Nah, gak ada yang bisa. Ibu kasih waktu. Oke, kesempatan kedua. Lihat yang benar, konsentrasi. 1, 2, 3. Oke, siapa yang bisa menebak ada kata apa aja di sini? Boleh Junita dulu. Tadi saya yang lihat cuma 2, Bu, SDM dan pasar. Oke, ada 3 kurang 1. Yang sesuai, Bu. Iya, yang sesuai dengan jenis-jenis. boleh. Oh. Betul. Selanjutnya? Sesuai juga. Ya. Iya, boleh dilengkapi. Oh, oke, betul. Di sini ada finansial, SDM, dan pasar. Oke, berarti kalian masih ingat ya jenis-jenisnya ada apa aja. Oke, jadi kita udah di akhir-akhir pembelajaran nih. Kalian bisa ngasih gak? Kalau kalian ungkapin pembelajaran ini dalam 1 kata, itu apa sih? Boleh dari Anissa? Kelola. Boleh. Sigap, siap. Lanjut. Waspada. Wow, waspada. Oke, hindari. Betul banget. Oke, kata-katanya menarik ya. Oke, di sini selesainya Ibu mau ngasih tugas nih. Kalian kayak masih ini gak sih? Pengen jalan-jalan ke perusahaan lain, pengen ngeliat lagi, perusahaan lain punya masalah apa ya? Gitu gak sih? Jadi tugasnya Ibu ingin kalian nanti Ibu akan kirim secara email atau WA. Nah, di sana Ibu akan ngasih teka-teki. Kalian harus tebak perusahaan apa di teka-teka itu, terus kalian nganalisis resiko apa di perusahaan itu. Oke? Bisa dimengerti tugasnya? Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan dan akan dipresentasikan. Oke. Jadi anak-anak, kewirausahaan itu bukan hanya tentang untung, tapi di sana juga ada tanggung jawab dan kejujuran. Selama kita mengelola resiko dalam kewirausahaan, sebenarnya kita sedang belajar mencintai pelanggan, mencintai proses, dan mencintai diri sendiri untuk berproses menjadi lebih baik dan belajar dari kesalahan. Nah, disitulah kurikulum cinta bermakna. Kita bukan hanya belajar untuk mengalahkan satu sama lain, tapi kita belajar untuk buat karakter dan menjadi diri lebih baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.